Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mahmudin, mahasiswa Teknik Mesin dari Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia yang berjudul Dampak Penggunaan Bahasa Gaul di Media Sosial Terhadap Bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari penggunaan bahasa. Dengan adanya bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk komunikasi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu penggunaan bahasa digunakan oleh setiap bagian masyarakat. Bahasa bukan individual yang hanya dapat dipakai dan dipahami oleh pembicara akan tetapi penggunaan bahasa akan lebih tepat bila antara pembicara dan lawan bicara saling memahami makna kata. Sebagai warga Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser, digantikan oleh pemakaian bahasa gaul yang sering muncul di media sosial. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Sehubungan dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul dalam media sosial yang digunakan oleh sebagian masyarakat modern, perlunya adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi antara orang satu dengan orang yang lainnya untuk melakukan pertukaran informasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bahasa secara umum dapat didefinisikan sebagai lambang, serta pengertian bahasa menurut istilah adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia. Nah, menurut Gorescraft, secara umum bahasa memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri, yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi, yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi, dan keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Yang kedua, pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati agar kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung tingkat nasional. Yang keempat, alat pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lanjut yang ketiga, ada pengertian bahasa gaul. Nah, bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Namun, terkadang diciptakan pula kata-kata aneh yang sulit dilacak asal mulanya. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Berikut adalah contoh bahasa gaul. Yang pertama ada gue, itu bermaksud dengan bahasa resmi yang kini banyak digunakan oleh kebanyakan orang, terutama dari suku Betawi, yang mengartikan kata saya atau aku. Dan ada lo atau lu, dan ada singkatan dari alay yang sering kita dengar di kalangan remaja, dan kata-kata lol dan lebay dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari nih contohnya. Nah, lanjut pembahasan berikutnya.
Pengaruh penggunaan bahasa gaul di media sosial. Perkembangan bahasa gaul di media sosial sangatlah cepat. Mengapa? Karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan media sosial. Antara lain, yang pertama, masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku, sehingga kehilangan patokan dan arahan untuk menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Yang kedua, ada masyarakat Indonesia tidak menggunakan lagi ejaan yang disempurnakan atau yang kita sebut EYD. Nah, yang ketiga, ada masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keempat, ada masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia baku karena sementara bahasa Indonesia adalah dibilang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan berbagai pekerjaan antara lain surat menyurat, pembicaraan resmi, tulisan akademik, dan lain-lain. Yang terakhir, ada pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sementara mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan lazim yang digunakan. Nah, dari faktor tersebut itu banyak yang sering dialami oleh kalangan remaja, terutama di media sosial. Sering bermunculan kata-kata gaul yang sebut seperti contoh yang sebelumnya kita bahas tadi. Lalu dampaknya apa sih dari penggunaan bahasa gaul di media sosial? Nah, dampak dari penggunaan bahasa gaul di media sosial, penggunaan bahasa gaul di media sosial dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan melanggar kata-kata yang tidak maksud di dalamnya karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan lain dalam acara yang formal, misalnya ketika sedang presentasi di depan kelas. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya adalah untuk menghindari penggunaan bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat masa depan. Perlu adanya usaha dari sekarang untuk menanamkan dan menumbuhkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi penerus bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Para orang tua, guru, dan pemerintah dituntut dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan anak-anak terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian dalam bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan masa mendatang akan semakin meningkat. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Pentingnya berbahasa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir dengan keberagaman suku, adat, ras, golongan, dan agama. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa. Dengan keberagaman tersebut, Indonesia memerlukan satu bahasa yang bisa dimengerti semua warga negara dan menjadi pemersatu bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa memang sangat penting digunakan karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan menjadi alat ucap digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, semua aktivitas bisa menggunakan bahasa, baik menggunakan bahasa secara lisan maupun secara tulisan dan bahasa tubuh. Setelah saya menjelaskan slide demi slide, berikut adalah kesimpulan dari semuanya. Bahasa gaul di media sosial seperti di Instagram, Facebook, Twitter, dan platform lain-lain. Inilah kenyataan bahwa tumbuhnya bahasa gaul di tengah-tengah keberadaan bahasa Indonesia tidak dapat dihindari. Hal ini karena pengaruh perkembangan teknologi serta pemakaiannya oleh sebagian besar remaja, sehingga cepat atau lambat bahasa Indonesia akan tergeser keberadaannya. Penggunaan bahasa gaul
di media sosial dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Untuk menghindari penggunaan bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat masa depan, perlu adanya usaha dari sekarang untuk menanamkan dan menumbuhkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi penerus bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, saran dari saya adalah, sarannya untuk penerus bangsa kita harus menanamkan dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia agar bahasa gaul tidak bergeser menggantikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Nah, berikut daftar pustaka referensi dalam terbentuknya PPT ini. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.